Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Ibu Stefani. Pagi. Eh, Bisa saya langsung mulai saja ya, Ibu Stefani. Ya, silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, karyawan, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali secara daring dalam acara kegiatan sosialisasi e-resources Women Library dengan topik Statista Strengthening Research with Data. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Women Library sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya digital yang dimiliki oleh perpus, khususnya pada platform Statista yang menyediakan berbagai data statistik dan mendukung kegiatan riset, penulisan ilmiah, serta analisis akademik. Diharapkan dengan kegiatan ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua dapat mengenal lebih jauh mengenai fitur yang tersedia di Statista, mulai dari akses, terus perbandingan data-data, dan juga insight-insight industri yang dapat memperkaya proses penelitian dan pembelajaran di lingkungan kampus. Semoga cara ini dapat memberikan wawasan baru serta mendorong pemanfaatan data yang lebih optimal dalam mendukung kegiatan akademik. Untuk selanjutnya, kegiatan pada hari ini akan dipandu oleh Mas Bima. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tony atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bu Stefani atau Mbak Stefani. Kemudian juga ada Ting Tio ya dari perwakilan Sarista. Ya, Selamat datang, benar. terima kasih sudah berkenan dan menyediakan waktunya untuk bisa hadir di dalam sosialisasi statista di UMN gitu ya. Hmm. Eh, Sedikit informasi Bapak Ibu bahwa UMN dan Statista ini sudah bekerja sama dan berlangganan dari tahun 2024. Jadi Hmm. ini tahun ketiga UMN mengangkat Statista. Jadi memang kami juga memiliki kewajiban ke Bapak Ibu dosen untuk memberikan training setiap semester bahkan. Setiap semester pasti kita akan berikan training seperti ini. eh, Dalam salah satu upaya untuk bisa mendorong keterpakaian dan pemanfaatan dari statista itu sendiri gitu. Ya mungkin dari beberapa Bapak Ibu dosen sini yang dosen-dosen baru, kemudian ada juga dari mahasiswa yang sedang mengambil eh, tugas akhir di semester ini atau mahasiswa S2 itu juga eh, sepertinya sangat eh, perlu ya karena kan memang ini juga salah satu tools yang mungkin bisa membantu dalam pencarian data sebagai data informasi, kemudian juga latar belakang riset, kemudian juga market insight, kemudian juga industrial report. Nah, ini tuh juga sangat-sangat bermanfaat gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mas Antoni apa aja yang akan kita sampaikan pada sesi hari ini. Kalaupun nanti ada pertanyaan, eh, kita akan coba bisa resen di tengah ataupun nanti kita juga bisa akan buka sesi tanya jawab, baik itu melalui diskusi langsung ataupun bisa melalui kolom chat. Itu juga akan kita eh, kasih waktu di akhir ya. Nah, berhubung hari ini hari Jumat, jadi mungkin kita akan coba batasi Bapak Ibu sampai jam 11 siang saja ya. Jadi sosialisasi ini akan berjalan dalam waktu 2 jam. Untuk kurang lebihnya, uh, silakan Mbak Stefani untuk bisa mengambil acara training pada sesi pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak Bima dan Pak Panji, bukan sih ya? Ya, Iya, benar. Ibu. Oke, siap. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berpuasa yang sedang berpuasa, yang tidak eh, berarti harusnya lebih semangat gitu ya, untuk bisa mengikuti hari ini. Jadi, perkenalkan saya Stefani, saya sebagai Business Development Manager untuk Statista. Seperti yang tadi Pak Bima sudah sampaikan, Statista sudah dilanggan oleh UMN ini memang sudah hampir 3 tahun ya gitu. Jadi paketnya sendiri yang dilanggan itu adalah
kita sebutnya campus license, memang paket yang dikhususkan untuk akademia ya atau kampus. Jadi saya izin share screen. Sorry, oke. Nanti aksesnya itu kalau Statista sekarang di UMN sudah melalui Open ID Connect ya. Jadi nanti mungkin dari teman-teman pustakawan bisa bantu untuk menjelaskan lah ya bagaimana caranya untuk akses melalui Open ID Connect gitu. Nanti itu kan biasanya internal dari kampusnya ya. Kalau dari saya akan cukup memaparkan mengenai platform Statistanya itu sendiri. Jadi nanti ketika teman-teman dosen dan mahasiswa ingin mengakses Statista, itu melalui Open ID Connect, dan ketika sudah terkoneksi ke Statista, nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini ya. Jadi platformnya hampir sama dengan platform database lainnya, pasti di tengahnya itu akan ada yang namanya search box, yang mana teman-teman bisa gunakan untuk mencari keyword yang diinginkan, seperti itu. Lalu di bagian atas sini ada beberapa tabs yang bisa digunakan. Cuman untuk awalan saya ingin memberitahukan konten apa saja sih yang termasuk langganan UMN. Jadi biar supaya save time gitu ya. Misalnya nanti ke Bu Orisa, ke Pak Bima atau ke Pak Panji itu biar tahu kalau oh itu memang tidak termasuk langganannya UMN saat ini. Jadi kalau untuk campus license yang basic sendiri, yang teman-teman bisa akses adalah termasuk statistics, ya, terus ada reports atau kajian seperti ini, dan insights yaitu market insights. Mohon maaf kalau untuk consumer insights dan juga e-commerce insights itu belum termasuk paket yang dilanggan oleh UMN. Jadi misalnya ketika teman-teman mau coba akses ke consumer insights atau e-commerce insights, itu memang tidak bisa diakses karena bukan karena kesalahan akses atau apa, tapi lebih kepada belum dilanggan lah istilahnya seperti itu. Terus paketnya UMN juga termasuk adalah research AI atau semacam AI tools ya untuk membantu desktop research melalui Statista seperti itu. Daily data juga bisa diakses. Nanti saya akan paparkan masing-masing ini apa ya kontennya. Tapi untuk sebagai awalan itu dulu yang perlu diingat, yaitu konten yang bisa diakses ada statistics, reports, dan juga market insights, lalu research AI, dan juga daily data. Nah, mungkin bagi yang dosen baru atau misalnya mahasiswa baru yang belum pernah mengakses Statista, mungkin saya perkenalkan dulu Statista itu apa gitu ya. Statista itu bukan jurnal atau bukan e-books ya, teman-teman. Jadi kita ini bisa dibilang kalau saya mau merangkum Statista itu dalam kata-kata sesedikit mungkin, Statista itu mungkin adalah bisa dibilang agregator data lah seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu ke sana kemari untuk mencari data karena memang Statista ini mengumpulkan, memverifikasi dan juga memvalidasi data dari kurang lebih 40.000 data partner. Statista ini kita anggap sebagai database yang paling netral. Kenapa? Karena Statista tidak hanya menampilkan data dari researcher kami sendiri. Jadi kami punya researcher, in-house researcher, sekitar 300-an orang, yang tugasnya memang mencari data, memverifikasi, dan memvalidasi data tersebut. Tapi kami juga bekerja sama dengan 40.000 data partner lainnya. Data partner itu datang dari pemerintahan, datang dari asosiasi profesional, datang dari lokal maupun global consulting ya, terus datang dari korporasi seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu ya lebih lanjut mengenai
sumber-sumber data atau data partner di Statista bisa ketika teman-teman sudah connect ke platform Statista seperti ini ya, sudah di homepage, teman-teman bisa scroll down ke bawah, lalu ada our sources di sini. Di bagian platform ada our sources, bisa diklik saja. Nah, nanti ada informasi mengenai our sources database. Di sini memang tertulisnya 22.500 ya, tapi up to date-nya sekarang sudah hampir 40.000 data partner atau sumber. Nah, ini juga bisa diklik. Ini untuk menunjukkan tipe dan komposisi dari data partner atau sumber kami. Ya, jadi kalau bisa dilihat saat ini bisa dibilang sekitar 84% data yang ada di Statista itu eksklusif hanya bisa ditemukan di Statista. Karena 49%-nya adalah data hasil dari researcher kami, yaitu di Market Insights. Terus 35% itu eksklusif karena kami bekerja sama atau membeli data dari pihak ketiga, ya, lembaga penelitian pihak ketiga. Nah, sisanya 16% itu adalah data yang kalau teman-teman mau capek-capek gitu ya, atau mau cari sendiri coba gitu, itu teman-teman masih bisa temukan. Data-data seperti dari misalnya BPS, dari NGO gitu ya, seperti World Bank, IMF, WHO. Nah, itu data-data yang ada juga di Statista dan bisa dicari sendiri sebenarnya gitu ya, publicly accessible gitu. Cuman yang Statista tawarkan dari 16% data yang publicly accessible ini adalah kemudahan dan penghematan waktu gitu. Jadi saya mau teman-teman bayangin gitu ya, sebagai analogi saja, seandainya teman-teman kalau misalnya cari J ya, kalau misalnya teman-teman carinya secara manual, kemungkinan teman-teman harus melewati A sampai I dulu, baru sampai ke J gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan data yang publicly accessible di Statista ini, bisa teman-teman cari saja langsung itu nanti keluar J-nya. Seperti itulah analoginya. Jadi lebih menghemat waktu dan juga kami menampilkan data yang memang sudah dikurasi seperti itu, sudah diverifikasi terlebih dahulu sebelum kami tampilkan di platform Statista. Nah, ini juga ada informasi beberapa data partner kami ya. Memang Statista ini datanya portal data global. Ya, jadi kalau misalnya kami mau bersaing dengan BPS, tentu saja untuk lokal data pasti kami kalah gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau cari data statistik untuk Singapura yang sampai ke bagian daerah gitu ya. Nah, itu juga pasti Statista kalah karena memang kami lebih ke broad ya, lebih ke luas dan juga ke global datanya gitu. Jadi di sini juga kami sampaikan contoh-contoh data partner atau sumber kami dari masing-masing region ya, dari masing-masing misalnya negara dan juga dari Asia Pasifik itu apa, ya US, UK, misalnya di APEC ya, kami bekerja sama dengan Kotra, dengan Mitsubishi Research Institute, dengan Rakuten Insights dan lain-lain gitu. Jadi kalau mau baca-baca mengenai tipe dan komposisi data partner kami bisa dilihat di PDF ini gitu. Nah, scroll down ke bawah ini teman-teman bisa lihat data partner ataupun sumber kami ya, bisa dilihat per industri atau bisa dicari berdasarkan alfabet seperti itu. Tapi karena banyak ya, puluhan ribu gitu, 40.000 kadang-kadang memang agak lemot kalau nyari satu-satu seperti itu. Nah, sampai situ itu kita baru lihat mengenai data partner ya atau sumber yang ada di Statista. Sekarang saya mau langsung menuju ke platformnya itu sendiri ya. Tips dan trik bagaimana caranya menggunakan Statista. Walaupun memang Statista sudah dilanggan 3 tahun dan memang user friendly, tapi saya harap setelah dari webinar ini teman-teman bisa
sampaikan ke teman-teman yang lain ya, baik dosen maupun mahasiswa kalau memang UMN sudah mempunyai akses ke Statista gitu. Nah, biasanya saya pengen coba cari dulu ya keyword. Misalnya yang sekarang sedang banyak dicari ya, kita coba AI lah atau artificial intelligence. Kita bisa coba cari mengenai artificial intelligence. Nah, ini langsung kita dihadapkan dengan halaman results ya atau halaman hasil pencarian gitu. Nah, ada beberapa elemen yang memudahkan teman-teman untuk melakukan pencarian. Jadi ada filtersnya di sini. Kalau yang sudah sering pakai Statista, kalau ingat, tadinya tuh filternya ada di sebelah kanan. Tapi memang kami baru um, istilahnya mengembangkan hasil pencarian tampilan yang baru gitu ya, supaya lebih mudah lagi. Itu filternya sekarang ada di atas gitu ya. Filternya bisa berdasarkan lokasi, bisa berdasarkan year coverage-nya, atau berdasarkan content type. Ya, jadi statistics, reports, topics, market insights, infographics, atau consumer insights. Cuma tadi seperti yang saya sebutkan, saat ini consumer insights belum dilanggan di UMN ya. Jadi kalau teman-teman pilih ini bisa jadi nggak ada yang keluar gitu. Nah, di sebelah kanan sini juga ada summary. Ini saya off-kan, tapi kalau kita klik on gini ya, nanti akan ada semacam ringkasan mengenai keyword yang kita cari saat ini. Jadi misalnya saya kan sekarang sedang cari artificial intelligence. Ketika saya klik summary-nya on, nanti akan diringkas lah ya, diberikan summary mengenai uh, sepak terjang ataupun update dari keyword tersebut ya. Jadi update-nya mengenai artificial intelligence ini, terus kita juga ada beberapa sumber lain ya di Statista yang bisa teman-teman klik kalau misalnya mau mencari mengenai AI lebih lanjut seperti itu. Tapi di bagian sini juga kita bisa lihat ini sudah ada itunya ya, semacam ikonnya. Data ini tipe kontennya apa. Jadi kayak ini adalah topik page, ada reports ya atau ada mungkin statistik dan lain-lain lah gitu. Kalau kita ke page selanjutnya. Oke. Nah, saya selalu menyarankan kalau misalnya sudah di keyword search seperti ini, kita bisa kalau teman-teman mau selain selayang pandang gitu ya atau mau lihat summary atau garis besar dari topik yang sedang dicari, teman-teman bisa coba di topic page ya. Kalau saya klik topic page, nah ini yang namanya topic page. Jadi satu topik atau satu keyword yang teman-teman cari, kalau kita ada halaman topiknya seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ya kayak ada uh, summary ya atau selayang pandang ringkasan mengenai topik tersebut secara global atau secara worldwide. Terus di sebelah kanannya itu ada key insights ya. Jadi informasi-informasi kunci mengenai si AI ini seperti apa. Nah, yang interaktif adalah saat ini kan kita sedang menampilkan AI worldwide. Jadi secara global AI itu seperti apa, statistik dan juga facts-nya ya. Nah, kita kalau misalnya topik ini adalah topik di mana Indonesia adalah salah satu negara yang merupakan penghasil terbesar data untuk AI atau update mengenai AI di Indonesia itu lumayan banyak, maka ketika kita klik choose a region ini, dari worldwide kita bisa kerucutkan ya. Nah, contohnya Indonesia ternyata ada, berarti data AI untuk Indonesia lumayan banyak lah gitu. Begitu juga dengan topik-topik lain di mana Indonesia mungkin unggul ya. Contohnya saya yakin kalau kita cari soal coffee ya, soal palm oil, social media ya, Indonesia pasti akan bisa dikerucutkan atau akan bisa lebih detail datanya karena memang kita lumayan baik ya atau lumayan teratas untuk topik-topik tersebut. Nah, kebetulan untuk AI Indonesia juga ada ya. Jadi kalau saya klik Indonesia, nah nanti si halaman topik ini langsung berubah dari tadinya menampilkan AI
worldwide ya, AI secara global, sekarang sudah AI khusus untuk di Indonesia ya. Jadi Artificial Intelligence AI in Indonesia gitu. Bahkan key insights-nya juga sudah berubah menjadi key insights AI di Indonesia gitu. Nah, kita scroll down ke bawah, ini ada semacam summary ya mengenai AI itu sendiri seperti apa di Indonesia. Ini ada hyperlink yang bisa diklik juga untuk langsung menampilkan konten atau statistik atau report yang bisa kita tampilkan dari hyperlink ini akan menampilkan ke halaman statista yang lain ya mengenai si topik di hyperlink ini gitu. Terus di sebelah kanan ini ada related topics, jadi topik-topik yang lain yang mungkin berkaitan dengan topik yang saat ini sedang kita tampilkan ya. Jadi kalau sekarang kita tampilkan AI, related topics-nya oh mungkin IoT in Indonesia, internet usage in Indonesia, dan lain-lain. Terus ada key figures ya, angka-angka yang kunci gitu, angka-angka yang utama mengenai AI di Indonesia. Lalu kalau kita scroll down sudah sampai sini, kita bisa lihat editor picks. Jadi contoh-contoh statistik di topik tersebut ya yang kita sarankan lah atau editornya sarankan untuk bisa dilihat gitu. Contohnya saya mau lihat yang ini ya, share of job tasks completed using AI Indonesia 2023-2028 by type of worker. Oke. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah sampai kepada statistik ya. Ini adalah contoh statistik atau tipe konten statistik. Judulnya ini, lalu visualisasi datanya ini, ya. Nah, yang kerennya dari Statista adalah kita sudah bisa melihat visualisasi datanya seperti ini. Terus kita bisa mendownload dalam 4 format untuk statistik. Jadi formatnya itu kalau statistik ada 4, PDF, Excel, PNG, dan juga PowerPoint. Ya, contohnya kalau saya mau mendownload dalam PowerPoint, jadi teman-teman dosen dan mahasiswa misalnya mau presentasi di kelas atau presentasi di conference, ini sudah sangat membantu ya, bisa langsung digunakan seperti ini. Jadi kita memberikan untuk satu judul statistik itu kami berikan 3 macam visualisasi sebetulnya. Jadi mau grafik batang atau grafik kolom ya atau grafik garis. Disesuaikan dengan preferensi teman-teman saja mau menggunakan visualisasi yang seperti apa gitu. Lengkap dengan sumber datanya juga di bagian bawah atau di bagian footnote-nya. Ya, kalau teman-teman mau tambahkan notes atau catatan, bisa ditambahkan juga di sebelah kanannya. Gitu. Oke. Nah, terus sebelah kanannya di bawahnya download format ini, kita menghormati yang namanya transparansi ya. Jadi Statista kan sumber datanya bukan hanya dari Statista, yang kami juga bekerja sama dengan data partner lainnya, maka kami akan tampilkan sumbernya itu dari mana. Ya, jadi contoh misalnya sumbernya ini untuk data yang ini Amazon Web Services sama Access Partnership ya. Surveinya juga dilakukan oleh kedua data partner ini dan dipublish oleh Access Partnership. Nah, ini kita ada source link. Source link ini hasilnya bergantung dari lisensi yang diberikan ke Statista. Jadi kalau misalnya Statista diberikan lisensi untuk membagikan hingga ke raw datanya atau hingga ke data mentahnya, maka kita akan membagikan raw datanya itu di source link sini. Tapi kalau misalnya untuk statistik ini, raw datanya tidak diberikan lisensinya, paling tidak kami akan menampilkan sumbernya. Ya, jadi contohnya ini adalah PDF dokumen. Nah, kita akan tampilkan PDF dokumennya. Atau kadang hanya ke website ya, ke halaman website yang mana kita mendapatkan datanya,
Nah, itu akan ke halaman website tersebut gitu. Terus itu tadi ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, di bagian bawahnya itu ada summary-nya, ya sedikit ringkasan mengenai visualisasi ini tuh apa sih ya, kata-katanya seperti ini. Jadi mengenai survei conducted di Indonesia dan lain-lain gitu. Nah, ini panjang pendeknya tergantung dari visualisasinya itu tersendiri ya. Jadi ada yang summary-nya panjang, ada yang cukup hanya segini aja satu paragraf seperti ini. Terus ada release date-nya juga ya, informasi kita terbitkannya ini atau kita rilis kapan. Untuk ini March 2024. Nah, citation juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan data ini untuk penelitian teman-teman, tinggal diklik saja yang tanda kutip ya di bagian sini. Itu ada citation format. Saat ini Statista kasih 6 citation format ya. Tinggal diubah saja sesuai dengan format yang diinginkan, nanti di copy. Mohon maaf belum ada export citation export manager lah gitu ya di Statista, jadi masih manual dulu gitu. Terus ada informasi detail ya mengenai regionnya, survey time periodnya, number of respondents, methods of interview ya, detail-detail mengenai si survei ini sendiri. Terus ada frequently asked question juga di sini. How is the data collected? Ya, terus how up to date is the data? Terus where can I find the data of the statistics dan lain-lain gitu. Terus di bagian bawah lagi ada beberapa statistik lain untuk topik ini ya. Sama sampai ke bawah juga ada beberapa statistik yang mungkin teman-teman bisa lihat lagi gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah satu contoh tipe konten lah ya, statistik gitu. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman juga selain dari topik page, kalau mau lihat statistik apa saja sih di Statista ya, itu teman-teman juga bisa manfaatkan langsung ke tabs di atasnya gitu. Tadi kenapa saya bilang Statista itu lebih ke global ya, karena memang data-data kami mewakili 170 industri dan juga 150 negara. Ya, saat ini total statistiknya sendiri sudah hampir 2 juta statistik. Jadi memang data kami bukan lebih ke yang lokal gitu ya, itu mungkin lebih cocok ke BPS. Jadi kalau Statista lebih ke data-data global yang datang dari banyak industri. Jadi saya yakin hampir seluruh fakultas di UMN pasti bisa memanfaatkan data di Statista ini. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat dulu ya atau explore kira-kira statistik di Statista itu mengcover industri saya atau enggak sih gitu ya. Sebelum cari di keyword ya, itu bisa klik di statistik sini. Kita bisa lihat all industries. Nah, nanti bisa kelihatan industri-industri apa saja sih yang di cover di Statista. Kita bisa lihat ada advertising and marketing, agriculture, chemicals and resources, dan masing-masing industri ini kita ada sub-industrinya juga ya. Jadi contohnya under advertising and marketing, di bawahnya ada advertising, brands and leaders, marketing, maupun dengan industri yang lain. Ya, jadi bisa scroll down ke bawah untuk dicek apakah memang mau ekspor berdasarkan industri gitu. Jadi di Statista ini kita sangat-sangat luas ya pencariannya, bisa lewat keyword dulu, bisa ekspor berdasarkan industri kalau memang ingin misalnya mencari ide atau topik atau inspirasi untuk penelitian teman-teman selanjutnya gitu. Contohnya misalnya kalau saya mau cari ekonomi ya atau finance, nah saya tinggal klik aja misalnya finance and insurance. Nanti kalau tadi kan kita tampilkannya topic page, ini sudah industry page.
ketika kita klik topik finance and insurance, kita tampilkan dulu informasi secara generalnya untuk industri ini seperti apa. Oh, kalau untuk finance and insurance, Statista punya sekitar 43.500 statistik, ya. Lalu untuk industri ini topik kita itu lebih dari 500 topik. Dan ada sekitar lebih dari 1.500 reports ya atau kajian atau studi mengenai industri ini. Oke, terus kita bisa klik explore industry juga. Ya, kalau mau mengerucutkan setelah finance and insurance, itu ada topik financial institutions, financial instruments and investments, financial services, dan juga insurance itu sendiri. Ya, jadi kita bisa coba misalnya saya mau coba financial institutions. Nah, nanti dia akan tampilkan industrinya sudah lebih kerucut, yaitu financial institutions. Ya, sudah ada sedikit summary mengenai industrinya itu apa, ya, dan juga fakta-fakta kunci mengenai industri tersebut. Ya, jadi kalau di Statista itu kami pasti akan menampilkan datanya secara general dulu, baik itu di topik maupun di industry page. Lalu kalau teman-teman mau mengerucutkan itu sangat bisa ya dengan klik sana sini lah gitu. Nah, terus kalau kita scroll down ke bawah ada beberapa teks yang bisa dilihat ya, ada topic page lagi. Jadi kalau yang ikonnya seperti ini topic page. Untuk topik di industri ini ada topik fintech seperti itu dan topik-topik lainnya, gitu ya. Jadi istilahnya teman-teman mulai dari manapun nanti akan bisa menampilkan statistik ataupun reports mengenai topik yang teman-teman inginkan. Jadi mau mulai dari industri dulu atau langsung cari keyword atau bisa ke topik page seperti ini, gitu ya. Coba saya lihat Indonesia juga ada ternyata ya untuk topik fintech. Di sini setelah statistik saya mau kasih lihat ya itu reports ya. Jadi kalau reports itu biasanya ketika teman-teman cari keyword atau di halaman topik ini biasanya akan muncul selain statistik itu juga ada reports. Karena tadi sudah lihat contoh statistik seperti apa, saya pengen kasih lihat contohnya report seperti apa. Ya. Nah, ketika kita klik ikonnya si report itu, kita langsung dihadapkan ke report page-nya. Ini ada fintech di Indonesia. Ada selayang pandang ya mengenai isi report atau isi studi ini tuh seperti apa sih? Ya, report detailsnya ada di sebelah kanan. Jadi untuk fintech in Indonesia, report ini kita ada 39 halaman. Bisa di-download dengan 2 format. Jadi kalau tadi statistik itu 4 format, kalau untuk reports ini ada 2 format. Jadi bisa di-download PowerPoint dan juga PDF. Ya, dirilis tahun kemarin 2025. Nah, ini kenapa saya biasanya suka tunjukin report juga. Jadi teman-teman dosen dan mahasiswa UMN itu harus bersyukur ya, karena UMN sudah melanggan. Karena banyak dosen dan mahasiswa yang memang membutuhkan data di Statista, kalau misalnya kampusnya belum melanggankan, itu sekali download itu untuk reports itu bisa dilihat di sini sekitar 495 USD. Tapi tentu saja harganya tergantung dari seberapa panjang atau seberapa tebal reportsnya. Jadi kalau ini 39 halaman, 495 USD, yang paling mahal saya lihat yang ratusan halaman itu ada yang ribuan USD gitu. Jadi sekarang OMS sudah melanggan, teman-teman bisa menggunakan secara free lah ya, asal tetap berada di lingkungan UMN melalui OpenID Connect tersebut gitu. Nah, ini bisa dilihat daftar isinya ada di bawah ya, table of contents, ada chapter overview, fintech lending, digital payments, cryptocurrencies, Islamic fintech, companies and startups, dan juga user behavior. Gitu. Jadi kalau tadi kita sudah lihat contoh
download dalam PowerPoint. Ini saya downloadnya dalam PDF ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Fintech in Indonesia. Teman-teman bisa lihat 39 halaman ya, sesuai dengan yang ditampilkan tadi. Dan isinya memang kompilasi ya mengenai data-data untuk fintech di berbagai bab lah. Oke. Nah, itu contoh dari reports. Sejauh ini kita sudah lihat statistics dan juga reports gitu ya. Kita juga sudah melihat industry page, halaman industri, dan juga halaman topik itu sendiri ya. Nah, selanjutnya, nanti kalau misalnya ada questions, bisa ditaruh di chat box dulu, nanti saya akan refer di akhir acara gitu. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan itu ada market insights. Jadi kita sudah statistics, reports. Nah, ini market insights juga termasuk dalam langganannya UMN ya. Untuk market insights bisa ke bagian insights sini, lalu ada market insights. Kita klik explore market insights. Jadi di sini saya ingin menunjukkan halaman market insights secara luas gitu ya. Kalau tadi kan statistics dan reports itu sudah as it is gitu ya, straightforward, datanya ini gitu. Kalau untuk market insights ini kita bisa lebih interaktif lagi karena kita bisa membandingkan data Indonesia dengan data negara lain gitu ya yang ingin kita benchmark atau kita bandingkan side by side gitu. Jadi secara berdampingan, tidak perlu cari satu-satu gitu ya. Nah, market insights ini juga datanya lebih luas. Kenapa? Karena kita bisa tampilkan datanya itu, kami usahakan tampilkan data 3 sampai 5 tahun ke depan dan juga ke belakang. Jadi backcast dan juga forecast dari industri-industri besar di dunia gitu ya. Saat ini kita ada 9 industri besar. Nanti setiap kali teman-teman klik salah satu dari 9 industri ini, itu teman-teman akan dihadapkan dengan sub industri atau subsegmen ya. Industri besarnya itu ada advertising and media atau marketnya ini ada advertising and media, e-commerce, consumer, finance, global indicators, health, industrial, mobility, dan juga teknologi. Oke. Nah, contohnya ketika saya klik global indicators, ini sudah masuk ke market global indicators. Yang saya sebutkan tadi ya, pasti ada subsegmennya. Sama seperti global indicators ini, subsegmennya itu ada socio-economic indicators, macroeconomic indicators, consumption, digital and connectivity, health, dan juga infrastructure. Nah, contohnya saya mau lihat makroekonomik, ya. Kalau saya klik makroekonomik sini, teman-teman bisa klik aja segmen overview, ya. Nah, nanti kita dihadapkan dengan market insights page untuk macroeconomic indicators gitu. Ini halamannya seperti ini. Ada tabs untuk currency. Mohon maaf, IDR atau Indonesian Rupiah belum ada. Jadi kita baru ada sekitar beberapa gitu ya untuk yang currency besar lah. Secara otomatis kita akan tampilkan dalam USD. Nah, kalau mau lakukan citasi juga bisa, ada site di sini gitu. Tabs, ada beberapa tabs ya untuk market insights. Ini ada highlights ya. Terus market definition ya di Statista itu seperti apa. Untuk macroeconomic indicator, Statista mengcover 4 fokus area. Jadi economic measures, public finance, inflation, sama international trade. Terus ada in scope sama out of scope ya. In scope ini apa saja yang kita cover ya di market insights ini, lalu yang tidak di cover itu di out of scope. Jadi lumayan menghemat waktu teman-teman ya. Nggak perlu baca dulu sampai bawah untuk tahu mana yang di cover atau mana yang tidak di cover. Terus market structure
di Statista ini macroeconomic indicators, terus ada related marketnya apa ya. Jadi di dalam global indicators itu relatednya kemana saja gitu. Terus kalau misalnya kami ada reports mengenai socio-economic indicators, kami akan tampilkan di sini. Dan mungkin pertanyaan dosen dan mahasiswa ya, metodologinya seperti apa sih Bu gitu ya, Statista menampilkan data ini, mengumpulkan data ini. Nah, ini bisa di-download saja di sini. Izin, saya bukan peneliti, jadi pasti pertanyaan teman-teman kalau untuk penelitian, kalau misalnya pertanyaannya sangat rinci, itu saya sarankan klik PDF ini ya, karena di PDF ini ada 60 halaman yang insya Allah yang semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai metodologi. Karena kami ada infokan mengenai market sizing, ya, process and modeling approach seperti apa, forecasting, key market indicators, market shares, bahkan hingga ke quality assurance, sama frequently asked questions. Nah, kalau ada pertanyaan yang sama sekali tidak di-cover di sini, ada contact information-nya. Jadi, nanti biasanya akan terhubung ke Departemen Intelligence kami atau researcher kami yang akan bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman mengenai market insights. Gitu. Sorry. Ini saya close dulu, izin. Oke. Nah, ke bagian bawahnya, kalau teman-teman bilang, ini tampilnya kok US ya Bu ya, saya nggak peduli sama US gitu. Saya maunya lihat Indonesia doang gitu. Itu bisa di bagian bawah. Di bagian bawah sini ada segmen, ada country. Nah, ini kenapa saya bilang market insights itu lebih interaktif ya. Jadi bisa langsung berubah saja di sini. Jadi kalau misalnya mau browsing setelah makroekonomik mau ke sosioekonomik itu bisa diubah di sini. Saya ubah ke Indonesia dulu. Saya klik show region. Nah, nanti akan langsung berubah menjadi Indonesia ya. Jadi tadinya US menjadi Indonesia. Nah, yang tadi saya bilang bisa menampilkan atau mau compare ya, membandingkan antara Indonesia dengan negara lain, bisa klik di compare to di sini. Compare bisa berdasarkan continents atau benua, political regions, dan juga countries and territories. Kalau membandingkan dengan negara secara individual, itu maksimal 4 negara lainnya dalam sekali perbandingan. Jadi saat ini kita tampilkan Indonesia gitu. Dan kita sedang mau benchmark Indonesia dengan negara tetangga. Udah ketahuan ya, saya suka bandingkan dengan negara tetangga gitu lah ya. Contohnya Malaysia, terus Thailand, Philippines gitu. Atau kita juga bisa bandingkan dengan negara lain, misalnya India gitu ya. Nah, ini ada 4 negara lainnya. Tinggal klik di sini show comparison. Nanti instead of showing hanya Indonesia, ya kita sekarang sudah ada data dari 5 negara. Jadi Indonesia warna biru, Malaysia hitam, Thailand abu-abu, ya hampir nggak kelihatan, Philippines merah, dan India warna hijau, ya gitu. Data ini berubah begitu teman-teman misalnya ganti, oh oke, saya nggak mau bandingin sama ini deh, Malaysia sama Thailand, saya mau Singapura, ya terus saya mau bandingin sama Vietnam, gitu. Nanti saya ingin menunjukkan kalau ya datanya interaktif, akan langsung berubah sesuai dengan yang kita masukkan. Ya, sekarang ada Singapura dan Vietnam, ya menggantikan Philippines dan India tadi, gitu. Jadi tergantung yang teman-teman masukkan untuk perbandingan, nanti dia datanya juga mengikuti apa yang teman-teman pilih. Oke. Nah, beberapa feature atau tools untuk market insights ini ada untuk perbandingan visualisasi lah ya, tergantung preferensi saja.
mau tampilnya seperti ini, grafik garis, atau lebih suka enaknya lebih dalam bentuk kolom gitu ya, atau dalam bentuk table. Dan ini bisa langsung di-download tabelnya ya di bagian sini. Nanti langsung dalam bentuk Excel atau CSV. Oke, saya coba klik. Kalau untuk ini, kalau kita downloadnya di setiap segmen, itu nanti hasil downloadnya seperti inilah dalam bentuk Excel. Tapi kalau teman-teman mau download secara keseluruhan, itu nanti bisa di sini. Ya, kalau tadi statistik 4 format download, ya, PPT, PDF, Excel dan juga PNG. Kalau reports 2 format, PPT dan juga PDF. Kalau market insights itu 2 format juga, Excel atau CSV gitu. Terus di bagian kanan sini ada KPI-nya yang bisa dilihat ya. Jadi ada economic measures seperti ini. Nah, tabs di sini juga bisa dimainkan teman-teman. Kalau ada beberapa tabs bisa tinggal diklik saja. Terus public finance ya, sama tinggal diklik saja supaya menunjukkan data yang teman-teman inginkan. Ya, jadi ada chapternya economic measures. Nah, ini ada beberapa ya, GDP, terus GNI, Value Added Division, Economic Activity Index, ya, dan lain-lain. Terus ada mengenai inflation, ya, international trade, dan metodologi, gitu. Oke. Nah, ke bagian bawah juga ada informasi ya mengenai Indonesia secara umum seperti apa. Terus kalau kita mau, oke sekarang dari makroekonomik saya mau lihat di sosioekonomiknya. Itu kita tinggal klik sosioekonomik, lalu show market. Nah nanti datanya langsung berubah. Dari makroekonomik menjadi socioeconomic indicators. Overview-nya juga berubah. Ya. Jadi kalau market insights ini overview atau KPI-nya tergantung dari marketnya itu apa ya. Kalau ini kan global indicators atau socio-economic indicators, maka overview-nya akan seperti ini. Ya, jadi tergantung dari yang kita pilih. Kalau tadi kan ada inflation lah, international trade, karena memang melihat makroekonomik. Nah, kalau socio-economic overview-nya sudah berubah, education, employment, ya, social progress, dan lain-lain. Gitu. Terus kalau kita mau lihat segmentasi yang lain, juga langsung bisa berubah sesuai dengan yang kita pilih di sini. Oke. Nah, selain global indicators, kalau teman-teman mau lihat lagi ke topik-topik atau market yang lain, klik saja lagi di sini market insights. Lalu misalnya mau lihat e-commerce, ya untuk e-commerce segmentasinya lebih banyak lagi ya karena kita kalau tadi kan global indicators ya indikatornya ada 5 ya tadi atau 5 atau 6. Nah kalau market lain itu bisa jadi lebih banyak ya contohnya saya mau lihat e-commerce untuk food gitu. Nah nanti tinggal klik segment overview ini sudah ke e-commerce untuk food gitu. Ada key revenue, key players, analyst opinion, ya, sales channels. Jadi benar-benar tergantung dari market yang kita pilih untuk overview-nya. Uh, Garis besarnya sama ya. Kalau untuk market seperti ini pasti ada revenue, ada users, sales channel, key market indicators. Ini pasti ada ya, dan juga metodologi gitu. Nah, hasil pencariannya ini kalau misalnya mau di-download, tadi ya saya coba tunjukkan untuk yang ini di Excel. Karena datanya lumayan banyak, biasanya agak lama ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Masing-masing overview yang di sebelah kanan kita tampilkan dalam bentuk sheet di Excel. Jadi sheet pertama itu untuk overview ada introduction,
ada revenue, ya, key players, sales channels, users, global comparison, dan key market indicators gitu. Oke, jadi sampai sejauh ini tiga fitur atau tiga konten yang sudah kita tampilkan yang termasuk dalam langganan UMN itu sudah saya bahas dari statistics, reports ya, statistics, terus reports dan market insights. Oke. Yang terakhir yang saya ingin coba tampilkan itu adalah fitur research AI dari Statista. Ya, kita tinggal klik research AI di sini. Nah, research AI by Statista ini mirip-mirip ChatGPT ya. Jadi background mesinnya itu sama, pakai large language model. Yang membedakan adalah kalau teman-teman mencari melalui ChatGPT dan lain-lain, itu hasilnya mungkin lebih luas ya. Tapi again, lebih luas itu bisa berarti diambil dari sembarang web, bahkan social media, blog post, dan lain-lain. Yang kita tahu kalau untuk penelitian akademis atau penelitian ilmiah itu kurang apa ya, bisa jadi kurang valid atau kurang kredibel gitu ya. Karena belum adanya verifikasi dan validasi ke sumber tersebut. Tapi kalau di research AI by Statista ini, kami memang mencarinya di Statista Universe atau di dalam platform Statista. Tapi again, kami sebelum menampilkan data di Statista sudah diverifikasi dan juga divalidasi terlebih dahulu oleh researcher kami ke sumber data tersebut. Gitu. Jadi ini bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia juga, gitu ya. Bisa coba ditanyakan ke mesinnya ya, gitu. Tapi of course AI itu ada we can make mistakes ya. Di sini ada disclaimer, our AI can make mistakes. Please check important information. Seperti dengan mesin AI lainnya ya. Teman-teman harus sering pakai supaya si AI ini juga belajar gitu mengenai apa yang teman-teman suka atau belajar cara menampilkan data sesuai dengan preferensi teman-teman gitu. Kita coba masukkan ringkasan misalnya pertumbuhan dan tantangan untuk industri makanan di Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Atau industri ini deh, industri perbankan aja. Misalnya ya, terus kita klik tanda ini, tanda panah nyerong gitu. Nah, nanti si Research AI ini akan mencarikan summary-nya untuk kita sekitar 2 sampai 5 detik gitu ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada summary-nya dalam 5 tahun ke depan. Oh, net interest income industri perbankan Indonesia diproyeksikan tumbuh bla 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 ya. Terus karena saya juga tanya soal tantangan, dia juga akan kasih lihat, oh namun industri masih menghadapi tantangan utama berupa rendahnya inklusi keuangan dan lain-lain. Terus ada query suggestions di bagian bawah dan juga sources yang bisa teman-teman langsung klik dari Statista. Misalnya mau lihat, oh banking Indonesia, ya. Jadi research AI ini juga bisa menjadi salah satu awal teman-teman untuk desktop research gitu ya. Misalnya mager explore satu-satu, tanya dulu di research AI untuk research AI bisa menampilkan apa yang teman-teman cari gitu. Teman-teman jangan takut dicoba-coba aja research AI-nya. Kadang-kadang ya saya juga suka iseng gitu ya. Saya nanyanya yang absurd gitu. Karena sekalian mengetes gitu lah ya research AI-nya seperti apa. Saya pernah tanya soal hantu, saya pernah tanya soal hal-hal lain dan masih bisa ada statistik ya yang nyerempet-nyerempet soal itu gitu. Jadi saya sarankan teman-teman bisa coba mainkan research AI-nya gitu.
Nah, yang terakhir banget yang saya akan coba uh, infokan, daily data ini juga bisa diakses ya. Cuman walaupun namanya daily data ini bukan seperti itu ya, bukan kayak real time data. Ini lebih kepada infografik gitu. Jadi dibanding teman-teman share-nya dari TikTok atau dari sosial media, kalau share infografik di Statista ini konten-kontennya sudah sangat bagus ya visualisasinya dan mengupas hal-hal yang saat ini sedang menjadi perbincangan di dunia global ya. Jadi kayak ini ada political unrest, web censorship cases, the most common health symptoms. Nah ini kayak the super rich reside. Contohnya saya mau lihat, kita mau share gitu ya, Asia's richest billionaires. Ada informasi mengenai ini, terus kita bisa tahu, oh saat ini yang paling kaya di Asia Mukesh Ambani gitu ya. Sayang sekali tidak ada saudara saya di sini. Jadi ya, tapi paling tidak kita tahu ya ada informasi oh, Asia's Richest Billionaires ini. Terus kita bisa download um, chartnya atau infografiknya dan kita bisa share misalnya di LinkedIn dan lain-lain gitu. Atau bisa di copy saja URL-nya ketika teman-teman mau share gitu. Oke, sampai situ karena memang saat ini paketnya itu statistics, reports, dan juga market insights serta research AI itu sudah lumayan sangat mengcover. Saya coba lihat chat box, apakah ada pertanyaan? Belum ada sama sekali. Mungkin sangat banyak juga ya teman-teman. Kalau misalnya nih saat teman-teman menggunakan gitu, uh, saya sampaikan saja di sini email saya ya. Kalau misalnya teman-teman pada saat menggunakan baru ada pertanyaan, bisa disampaikan aja ke email saya di sini. Nanti karena saya tahu kalau baru lihat seperti ini informasinya banyak gitu ya, butuh coba-coba dulu baru nanti misalnya ada pertanyaan bisa sampaikan juga di email saya gitu. Gimana dari Pak Bima atau Pak Panji, apa ada pertanyaan lanjutan? Itu sudah jelas. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau kendala dalam mengakses Statista? Kalau misalnya mungkin saya coba sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang biasanya banyak ditanyakan gitu ya. Seberapa sering sih frekuensi update Statista gitu? Kalau websitenya sendiri atau platformnya sendiri, kami mengupdate-nya setiap hari. Jadi istilahnya pasti tergantung dari topik juga ya. Kalau untuk topik yang memang ketersediaan data update itu lumayan cepat atau lumayan rutin, itu pun kami akan berusaha mengupdate secepat mungkin. Tapi tentu saja kalau misalnya topiknya itu adalah topik yang niche atau topik yang memang tidak terlalu banyak update, itu tentu saja kami juga tidak bisa mengupdate sesering itu gitu. Jadi tergantung dari topiknya sendiri ya. Tapi secara garis besar website atau platformnya itu diupdate dengan data-data baru atau statistik baru setiap hari gitu. Terus kalau untuk kayak reports atau market insights, misalnya ada kejadian luar biasa, misalnya contohnya ketika saat ada COVID kemarin, terus ada perang Ukraine sama Rusia. Nah, itu kita
update-nya lumayan sering. Kalau misalnya ada kejadian luar biasa juga seperti itu. Kalau secara garis besar untuk market insights, tergantung industrinya, kita bisa mengupdate sekitar quarterly atau per semester juga gitu. Itu sih yang biasanya banyak ditanyakan. Dari saya cukup itu. Meeting, do you have anything you want to add? No, No, right? all Ya, from my side. Yeah. oke, thank you. Jadi secara garis besar itu sih teman-teman kurang lebih. Saya sudah tinggalkan email saya, jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan bisa email juga gitu. Hmm. Saya ada pertanyaan, Bu. Mungkin tadi apakah sudah dijelaskan atau belum? Mungkin saya Uh-uh, terlewat. Jadi kalau oke. misalnya ada pengguna itu, apakah bisa menyimpan atau membuat koleksi data tuh untuk riset tertentu gitu, Bu? Misalkan untuk marketing atau apa gitu. Jadi bisa nyimpan langsung di statistanya gitu. Apakah bisa ya, Ibu? Hmm, oke, maybe saya coba tanyakan ke meeting dulu ya. Meeting. Hmm? So Yep. the librarian Uh-huh. wants to ask whether the user Uh-huh. can have like a personalized folder where they can like save their own research. I think it should work. So basically, from my understanding, it's Mm. when you go into the statistics, there's a star button over Mm. there. Then you know they can maybe yeah, Yeah. you can just Okay. open on statistics. Yeah. And then there's a star icon over there. So you know students can also try this feature and they can Mm. create their own folder. Mm. Oke. Ya, jadi secara garis besar bisa ya, Pak. Jadi ada ketika mereka mencari konten seperti statistik ya, itu biasanya kita ada tulisan atau icon star seperti ini. Nah, ini akan jadi kayak semacam personal folder lah untuk Mm, si user tersebut gitu. yeah. Tinggal diklik aja, nanti akan ada informasi ya seperti ini ya. Ini contohnya saya sudah ada Mm, beberapa folder Oh, ya iya. favorites kayak gini ada pharmaceutical. Ya karena Unpad waktu itu juga ada juga berlangganan saya juga ada tambahkan folder Unpad dan lain-lain gitu itu mm. sih Pak. Berarti kalau mau citasi pun bisa di bagian bawah itu, Ibu ya? Iya kalau citasi di sini. Oke. Heeh. Ada 6 format cuman So, memang belum ada yang export citation gitu ya jadi belum bekerja sama dengan Mendeley ataupun lain-lain gitu jadi masih manual lah citationnya ada 6 format gitu di copy saja gitu sih. Oke, baik, baik. Siap. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, dosen atau rekan-rekan mahasiswa. Oh iya juga bagi dosen dan rekan-rekan mahasiswa, kalau ingin mengakses Statista nanti juga bisa melalui website library.wamena.cid, nanti bisa memilih logo Statista. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dari website tersebut, kemudian nanti login menggunakan email SSO, menggunakan student atau email dosen. Kalau memang tidak ada, kami mohon bantuannya mengisi link presensi ya Bapak Ibu. Link presensinya sudah ada di eh, kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah tidak ada, kami eh, mohon bantuannya untuk open cam sebentar. Kami akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Baik.
Ini ada satu slide, jadi saya hitung ya, 3, 2, 1. Baik, sudah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Dan kasih terima kasih semuanya. juga Ibu Mohon Stefani. ya Terima bisa kasih. Terima bisa di kasih, Bu. Terima ini kasih ya semua. disampaikan ke teman-teman lainnya kalau ya bisa diakses statistikannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan rekan mahasiswa. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Stefani dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Amin. yang sudah join. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu. Ya, izin leave. Terima kasih Ibu Stefani. Terima kasih. Gitu ya. Terima kasih.